yang tidak bisa melihat. Tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat UMV, selamat malam. Selamat bertemu kembali di podcast Membuka Mata Hati edisi malam ini ya, malam minggu insya Allah. Di malam ini kita akan membahas tentang free time management atau manajemen waktu ketika libur, ketika weekend gitu kan. Sekarang nih mau libur ya, besok libur gitu. Kita coba untuk berdiskusi, untuk sharing tentang manajemen waktu ketika libur bersama saya Wiwin Widaningsih, dan ada juga partner saya itu Teh Ayani. Assalamualaikum Teh Ayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Wiwin. Gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih malam mingguan, kemana rencana ini? Malam mingguan kemana ya? Di rumah aja deh kayaknya. Ya kita berdua aja di kosan. Iya, kita di kosan berdua aja. Biasanya kalau misalnya di rumah itu nonton TV kan. Ya kalau untuk sekarang TV-nya sudah beralih ke betul. Digital. Jadi bukan analog lagi. Jadi goodbye ya TV analog ya. Ya Allah. Iya, jadi untuk teman-teman yang TV-nya masih analog mungkin bisa ya pakai set box ya, set box ya. Jadi bisa beli set. Apa Pak? Set top box. Oh iya, set top box. Nah itu. Jadi kalau yang TV-nya analog masih bisa pakai itu ya Taya, biar bisa menjangkau stasiun televisi lain. Jadi kalau yang udah digital ya, berarti udah aman. Jadi mau nonton TV bingung Teh. Akhir-akhirnya kita nonton film di aplikasi-aplikasi. Kalau enggak kita scroll YouTube gitu kan. Scroll video-video menarik gitu di aplikasi lainnya. Jadi udah gadget lagi, HP lagi gitu kan. Tadi nonton TV tuh kalau misalnya pulang kerja gitu kan, santai nonton TV sambil rebahan biasanya. Sekarang kaum rebahan. Nah itu dia. Soalnya belum kebeli Teh. Iya, belum kebeli ya. Aduh, siapa yang mau memberikan ya? Top boxnya ya. Nah itu belum kebeli. Iya tuh. Nah ini Teh, di weekend ini saya ingin berbagi nih dengan sahabat UMV juga. Mungkin kita bahas ya Teh tentang time management atau free time management. Gimana nih? Apakah Teh Ai punya tips nggak nih untuk memanage waktu ketika libur? Kan biasanya libur tuh ya udah seharian, ataupun kalau misalnya libur 2 hari ya udah habisnya untuk rebahan, malas-malasan, atau misalnya scroll TikTok dan sebagainya. Misalkan kayak main games, mungkin yang para gamers ya suka main games. Itu kan waktunya juga sia-sia ya Teh, percuma gitu kan. Tiba-tiba waktunya sudah habis nih, besok udah kerja lagi. Ya gitu kan, gak kerasa libur udah habis, besok udah kerja lagi. Dan katanya kalau misalnya kita terlalu banyak malas-malasan ketika liburan, biasanya besoknya itu bukan malah otak kita tuh malah fresh, malah malas gitu. Karena terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk bermalas-malasan tersebut gitu Teh. Nah menurut artikel yang pernah saya baca, bahwa meskipun di waktu libur kita juga tetap harus menjadwalkan waktu yang seefisien mungkin Teh. Betul. Jadi boleh misalnya kita pagi-pagi nih, meskipun libur tetap olahraga itu ya
30 menit atau misalkan 20 menit 20 harus menit tetap lah ada. Iya, kemudian kalau mau healing bolehlah jalan-jalan misalnya. Kalau kita sih besok rencananya mau ke Regol ya Teh ya gitu. Iya, insya Allah. Jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Mau penyegaran gitu. Nah, tapi tetap jadwal harus dibuat gitu supaya besoknya itu udah siap nih untuk kerja lagi gitu, udah semangat kerja lagi. Nah gitu, jadi meskipun libur tapi kita tetap harus mengatur waktu kita. Nah menurut Teteh gimana nih? Nah kalau aku untuk manage waktu gitu ya, ketika libur biasanya kalau liburan itu pagi-pagi subuh sih, dari subuh. Subuh biasalah, rutinitas subuh biasa. Lalu misalnya nyuci Teh. Nyuci. Iya, pokoknya ngeberesin dulu pekerjaan rumah gitu ya kan. Kayak misalnya nyuci piring, kita masak dulu. Udah beres semua pekerjaan rumah, udah santai dong ya kan. Udah nggak ada pekerjaan rumah lagi yang harus dibereskan. Nah biasanya itu langsung ke olahraga dulu. Olahraga. Iya, olahraga senam biasa lah. Tetap ya Teh, libur pun tetap ya olahraga. Iya, harus. olahraga biasanya. Ya kalau minimal aku olahraga gitu ya 30 menit. Kalau misalnya lamanya itu bisa sampai 1 jam lebih biasanya. Dan itu aku biasanya olahraganya itu Zumba otodidak Teh. Otodidak. Jadi ngelihat dulu video. Iya, jadi di rumah itu sambil lihat video gitu ya, sambil Zumba biasa gitu ya, gerakan-gerakannya. Jadi bisa dilakukan di rumah gitu. Nah udah olahraga biasanya istirahat dulu sebentar. Nah udah gitu langsung bersih-bersih badan gitu ya Teh, mandi gitu. Udah mandi karena memang aku nggak bisa makan pagi gitu ya. Jadi aku makannya siang, udah mandi. Biasanya kita ngakuin hal-hal yang positif Teh, kayak misalnya kalau misalnya aku pulang ke rumah gitu ya, itu aku bikin pot bunga Teh. Pot bunga. Iya, jadi nanam-nanam bunga gitu, nanam cabe gitu kan, nanam tomat gitu. Jadi karena aku senang mencintai tanaman gitu ya. Jadi aku tanam ini, tanam itu gitu. Jadi alhamdulillah tanaman-tanaman di rumah itu ya adalah apotek hidup mah gitu. Ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada cengkeh gitu ya Teh? Iya ada. Jadi kalau misalnya harga cengkeh lagi mahal, ada nih tinggal metik gitu. Jadi gampang gitu. Alhamdulillah ya itu karena selagi kita ada waktu libur gitu, selain dari istirahat dan rebahan gitu ya, kita bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin. Mungkin kita bisa yang seperti tadi ya, olahraga, aktivitas pekerjaan rumah, ataupun kita bisa mengisi waktu luang kita untuk usaha Teh. Usaha apa itu? Kalau aku usaha jualan pulsa. Ya biasalah pulsa token listrik gitu ya, pulsa listrik, pulsa seluler ataupun kuota ya. Kuota kayak gitu. Jadi misalnya kalau lagi libur itu ya udah, kalau ada yang mau beli pulsa boleh ke rumah gitu. Jadi memanfaatkan waktu luang, tetap aja ada income yang masuk kan. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sambil rebahan juga tetap produktif ya Teh ya. Tetap produktif, tapi gitu, jangan lupa juga untuk istirahat. Istirahat juga perlu. Misalnya kalau kita waktu libur habis kegiatan yang berat-berat gitu ya. Betul. Nah, kapan dong kita istirahatnya? Badan juga kan butuh yang namanya penyegaran gitu ya. Otak apalagi gitu kan. Menghadapi hari Senin yang nanti kita akan mulai lagi aktivitas baru. Berarti kan badan dan otak kita itu harus fresh lagi gitu kan. Harus fresh lagi, harus aktif lagi. Jadi lebih cerah gitu ya, badan lebih enak, lebih sehat, lebih enteng pokoknya. Kalau misalnya istirahatnya itu secukupnya, tidak boleh berlebihan, tidak juga kekurangan gitu. Dan kalau misalnya liburnya sebentar nih Teh, cuman 2 hari aja libur, jangan healingnya ke tempat yang jauh ya Teh. Nah ini takutnya healing pulang jadi hilang gitu. Hilang tenaga, hilang semangat ya. Nah, hilang tenaga, hilang semangat, hilang pula uang saku, jadi habis kan. Jadi kalau misalnya liburnya sebentar nih sahabat UMV, mending healingnya di rumah aja, atau misalnya jalan-jalan sekitar rumah. Karena selain memang yang tadi itu uang saku hilang, semangat hilang, bisa juga karena kecapean. Jadi besoknya malah sakit, nggak bisa masuk kerja. Itu karena jadi healingnya terlalu jauh. Iya, karena terlalu jauh healing gitu kan.
Nah sebetulnya sih kalau misalnya mau healing gitu ya, mau menghirup udara segar itu boleh-boleh aja gitu. Mungkin ada taman-taman terdekat gitu ya. Iya, betul. Kalau di dekat rumah saya itu selalu ada pasar tumpah. Apa itu? Pasar tumpah, pernah dengar nggak pasar tumpah? Pernah sih tapi belum paham apa ya. Kalau pasar tumpah itu kayak pasar kaget gitu teh. Oh, pasar kaget. Iya, jadi selalu ada di hari Minggu. Biasanya itu ada di Stadion Jalak Harupat. Nah, saya suka ke sana tuh. Kalau udah beres pekerjaan rumah, udah selesai semuanya, suka ke sana gitu. Ke sana itu ya biasalah kita belanja-belanja lalapan. Aku belanja lalapan gitu. Terus cari makanan-makanan kuliner yang aneh gitu. Oh, iya. Jadi bisa sambil jajan di sana, sambil olahraga juga. Sekarang kita bisa olahraga di stadion, kan ada tempat olahraganya ya Teh ya. Nah itu khusus buat para pengunjung di hari Minggu. Jadi bisa ikut olahraga di sana gitu, sambil lari biasanya. Kalau nggak kuat lari, aku suka bawa sepeda Teh. Jadi bersepeda dari rumah sampai ke stadion itu sekitar jaraknya itu kalau nggak salah 8 sampai 10 ya kilometer. Jadi naik sepeda. Jadi ya alhamdulillah sambil olahraga, sambil kita juga cari jajanan gitu kan. Cari cemilan-cemilan. Terus pulangnya bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Ya itu oleh-olehnya inspirasi baru Teh. Karena kalau pas kita datang gitu ya di tempat-tempat healing seperti itu, carilah inspirasi baru. Mungkin kalau untuk teman-teman bisa bermacam-macam ya. Kalau saya itu ketika saya healing gitu ya ke tempat-tempat baru itu kayak misalnya ke stadion gitu, melihat ada yang jualan ini unik nih gitu kan. Gimana cara buatnya, boleh proses dicoba seperti gitu ya, apa. Iya, aku suka mencoba Teh. Aku bisa nggak bikin kayak gini? Kalau misalnya bisa nih jadi peluang usaha gitu. Jadi healing itu tidak sekedar healing, tapi pulangnya juga harus bawa inspirasi. Betul. Jadi ada manfaat gitu. Nah itu ada manfaatnya yang didapat. Gitu. Nah gitu sahabat UMV. Semoga nih di sharing kita di malam ini mudah-mudahan menjadi inspirasi juga ya buat sahabat UMV yang menonton video ini. Dan terima kasih banyak nih Teh Ai sudah menemani saya di malam Minggu. Malam Minggu berdua aja. Berdua aja sama sahabat UMV gitu. Bertiga Teh. Iya, ya Allah, Bapak maafkan. Bertiga, malam Minggu ini kita udah bertiga, bukan berdua. Ada Pak Kidi kita. Iya betul, nggak apa-apa. Bareng Pak Kidi. Bareng Pak Kidi ya di malam Minggu ini, alhamdulillah. Iya. Semoga teman-teman yang lagi malam mingguan ya sama teman-temannya, sama bestie-bestinya gitu ya. Iya, bestie. Sama bestie-bestinya. Bisa terinspirasi gitu untuk memanage waktunya lebih baik ketika libur besok. Jadi jangan habiskan tenaga, jangan habiskan semangat, pikiran, apalagi uang gitu ya, uang saku untuk hal-hal yang tidak penting gitu, hal-hal yang kurang berfaedah. Jadi manfaatkanlah segala sesuatu itu dengan baik dan gunakanlah segala sesuatunya juga dengan baik, dengan bijak gitu, dengan bijak. Jadi buat sahabat, yuk kita manage waktu kita lebih baik lagi, apalagi di waktu libur. Jangan terlalu capek, jangan juga terlalu bermalas-malasan, karena kita butuh yang namanya me time. Kalau aku me time ya, waktu untuk diri sendiri. Jadi untuk istirahat, untuk merefresh lagi tenaga, merefresh lagi otak pikiran gitu ya, merefresh lagi semua hal yang ada di diri kita, agar mencharge tenaga baru dan semangat baru untuk hari esok. Betul. Nah, oke, sahabat UMV, mungkin sampai di sini dulu ya untuk podcast kita di malam hari ini. Walaupun malam-malam gitu ya, alhamdulillah nih. Kita senantiasa menemani sahabat gitu. Jangan Dan pernah bosan ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita Al-Quran Braille Official. Juga boleh mengunjungi media sosial yang lainnya. Betul sekali. Dan tetap semangat, selalu berpikir positif dan lakukan yang terbaik. Nah itu dia, tetap semangat ya. Walaupun bagaimana kondisi kita, tetap semangat gitu ya. Betul, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, sahabat. Saya akhiri. Saya Wiwin Widaningsih. Saya Ayani. Dan ada Pak Sakidi. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.